sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Opi Liliana Andarista. Saya akan menerangkan tentang budidaya tanaman buah naga. Pertama yaitu teknis persiapan budidaya tanaman buah naga. Teknis yang pertama yaitu pemilihan lokasi, di mana pemilihan lokasi ini sangat penting untuk dilakukan untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman buah naga sesuai dengan kriterianya, seperti tanah yang gembur, memiliki irigasi yang tidak tergendang dengan air, dikarenakan tanaman buah naga tidak terlalu menyukai air, tapi bukan berarti tidak membutuhkan air, sehingga harus memiliki irigasi yang tepat lahannya, dan kemudian yaitu memiliki lokasi, memiliki sirkulasi udara yang tepat, sehingga akan mengoptimalkan pertumbuhan tanaman buah naga. Pembersihan lahan dilaksanakan untuk menghilangkan sampah maupun gulma yang terdapat di area pertanaman, supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Pengolahan lahan berguna untuk mengembalikan struktur tanah supaya lebih gembur dan dapat memberikan pupuk dasar sebelum penanaman menggunakan bahan organik. Menurut Maulana, DKK tahun 2016, tiang panjat pada budidaya tanaman buah naga berfungsi untuk menopang tanaman buah naga supaya tidak mudah roboh yang akan mengakibatkan buah menjadi rusak. Sebaiknya, tiang terbuat dari beton yang memiliki kekuatan yang tahan lama, akan tetapi menggunakan tiang dari tanaman seperti pohon randu juga dapat digunakan sebagai tiang tanaman buah naga. Tiang panjat memiliki tinggi sekitar 2 meter hingga 2,5 meter. Selanjutnya adalah penyiapan pembibitan. Pembibitan budidaya tanaman buah naga ada dua cara. Yang pertama melalui biji, dan yang kedua adalah dengan stek batang. Stek batang pada budidaya ini saya menggunakan dengan stek batang. Stek batang yang digunakan yaitu batang yang memiliki kriteria seperti sudah tua, memiliki warna yang hijau, sehat, tanpa ada cacat suatu apapun, sehingga akan mempercepat pertumbuhan tunas, sehingga pertumbuhan tanaman melalui stek akan lebih cepat tumbuh daripada menggunakan biji. Penanaman pada budidaya tanaman buah naga sebaiknya dilakukan secara hati-hati supaya tidak menimbulkan luka pada bibit yang akan dengan mudah terserang oleh penyakit. Penanaman dilakukan dengan menggali tanah kurang lebih 10 hingga 15 cm. Setiap tiang dapat ditanami 4 bibit buah naga dan kemudian diikat menggunakan tali yang lunak dengan tidak terlalu kencang supaya dapat tumbuh dengan maksimal. Ini adalah irigasi untuk budidaya tanaman buah naga, di mana irigasi ini tidak setiap harinya diisi dengan air, dikarenakan tanaman buah naga tidak menyukai air yang menggenang, sehingga diberi air apabila memerlukan saja. Penyulaman yang dilakukan untuk budidaya tanaman buah naga dilakukan apabila terdapat tanaman buah naga yang mati atau terserang penyakit, sehingga diperlukan tanaman baru untuk mengganti tanaman yang sudah rusak tersebut. Selanjutnya adalah pengikatan batang tanaman buah naga. Pengikatan berfungsi untuk mencegah tanaman batang buah naga supaya tidak melengkung. Tali yang digunakan dapat menggunakan tali rafia maupun tali yang berbahan lunak, supaya saat pertumbuhan batang tidak akan terjepit, sehingga pertumbuhan akan tumbuh secara optimal. Menurut Jani dan kawan-kawan tahun 2017, pemupukan susulan pada budidaya tanaman buah naga sangat diperlukan, di mana tanaman buah naga memerlukan pupuk nitrogen, di mana pada masa pembungaan
Pupuk yang dapat diberikan yaitu pupuk yang mengandung fosfor dan kalium. Pemupukan dilakukan secara bertahap, dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali, dan pemupukan tidak dilakukan sesering mungkin yang akan mengakibatkan kerusakan pada tanaman buah naga itu sendiri. Menurut Christian Dini dan Slamet tahun 2016, pemangkasan pada budidaya tanaman buah naga sangat diperlukan, di mana terdapat 4 kriteria pemangkasan pada tanaman buah naga, yaitu pemangkasan cabang yang tumbuh pada cabang utama. Yang kedua, memangkas cabang yang tidak produktif lagi atau yang sudah rusak. Ketiga, memangkas cabang yang berumur lebih dari 2 tahun. Dan yang keempat yaitu memangkas cabang yang tidak tersinari oleh sinar matahari. Sanitasi dilakukan untuk menjaga kebersihan supaya tanaman tidak mudah terserang hama dan penyakit. Dengan sanitasi dapat melakukan pemangkasan pohon sekitar, pembersihan ranting, serta dapat melakukan penyiangan. Penyakit yang dapat menyerang tanaman buah naga seperti busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur, yang memiliki ciri-ciri batang bagian pangkal membusuk sehingga tidak dapat melanjutkan pertumbuhannya kembali. Pengendalian dari penyakit ini yaitu dengan menjaga kelembapan dalam tanah dengan dapat mengatur irigasi. Penyakit busuk bakteri merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas sp yang dapat dikendalikan dengan melakukan pencabutan batang yang terserang bakteri dan melakukan penyulaman yang digantikan dengan tanaman baru. Anthracnosa merupakan penyakit yang dapat menyerang tanaman buah naga pada bagian batang. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Colletotrichum sp yang menyebabkan batang terdapat bercak coklat kehitaman. Salah satu pengendalian penyakit ini yaitu dengan cara membuang sejauh mungkin batang yang terserang penyakit anthracnose dari area pertanaman buah naga. Hama yang dapat menyerang tanaman buah naga seperti kelelawar, burung, semut, dan lalat buah. Hama tersebut sangat merugikan petani dikarenakan dapat merusak tanaman buah naga sehingga tidak dapat menghasilkan produksi yang optimal. Pengendalian hama tersebut dapat menggunakan jaring-jaring yang mengelilingi lahan sehingga kelelawar, burung dapat terperangkap. Pemanenan dilakukan apabila buah sudah menunjukkan ciri-ciri untuk siap dipanen, seperti warna kulit yang merah secara keseluruhan, mahkota bunga mengecil, dan ukuran yang sudah mulai membesar. Pemanenan dilakukan secara manual menggunakan alat untuk memetiknya. Setelah melakukan pemanenan, selanjutnya adalah melakukan seleksi buah dikarenakan tidak semua buah yang dipanen memiliki kualitas yang bagus. Ada juga yang rusak karena adanya serangan hama. Seleksi buah dapat juga menurut ukurannya. Terkadang ada yang ukurannya besar dan ada juga yang ukurannya kecil. Demikian teknik budidaya tanaman buah naga. Semoga bermanfaat dan terima kasih.